Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Seorang penari jadiran alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat. Setiap hari, media memberitakan kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Fenomena ini bukan hanya angka, ini adalah kenyataan pahit yang terjadi di sekitar kita. Karena itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam kajian sosiologi hukum. Masalah ini masih sangat sering terjadi di sekitar kita, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial. Kekerasan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga cerminan lemahnya nilai sosial dan budaya di masyarakat. Dalam sosiologi hukum, kita mempelajari bagaimana hukum berfungsi di masyarakat dan kenapa kadang hukum tidak cukup kuat melindungi pihak yang lemah seperti anak dan perempuan. Data Simfoni PPA menunjukkan bahwa kasus kekerasan masih terjadi di hampir seluruh provinsi. Grafik perbandingan jumlah kasus memperlihatkan ribuan laporan setiap tahunnya, dan perempuan tetap menjadi kelompok yang rentan. Terlihat dari tingginya angka kekerasan pada perempuan, sementara pada kasus kekerasan juga tersebar luas, menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya persoalan keluarga, tetapi persoalan sosial yang sistematik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat berkewajiban mencegah kekerasan terhadap anak, melaporkan kasus, serta memberikan rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mengakui KDRT sebagai tindak pidana. Isinya mengatur 4 bentuk kekerasan, yaitu fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, serta memberikan hak korban untuk melapor, mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan, dan pemulihan. Untuk mengatasi kekerasan, kita perlu kerjasama dari semua pihak. Pemerintah harus menegakkan hukum secara adil, aparat penegak hukum harus berpihak pada korban, dan masyarakat harus berani melapor jika melihat kekerasan. Pendidikan tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak juga harus diperkuat, baik di sekolah maupun di rumah. Kita semua bisa berperan, mulai dari menghormati orang lain, tidak menormalisasikan kekerasan, dan berani bersuara untuk korban. Itulah pembahasan saya tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam perspektif sosiologi hukum. Semoga materi ini membantu kita memahami bahwa hukum dan masyarakat harus berjalan seiring untuk mengakhiri kekerasan.